Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Zikrullah dari kelas TNI 3B. Di sini saya akan mengerjakan hands-on analisis minggu ke-11, bab 11 yaitu analisis regresi. Di sini saya menggunakan topik dataset itu Earthquake Alert Prediction Dataset. Sumbernya dari Kaggle, absen saya dari absen nomor 3 ya. Jadi nomor 1, 1 sampai 5. Di sini saya sudah mengerjakannya, lalu akan saya jelaskan. Nah, langkah yang pertama kita step 1 ya, upload data. Saya menggunakan data Earthquake Alert Balance Dataset.csv. Nah, jadi tujuan utama dari analisis ini tuh adalah untuk membangun model regresi linear berganda yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat peringatan gempa atau alert level berdasarkan beberapa parameter geofisika seperti kedalaman gempa, kekuatan gempa, intensitas yang dirasakan masyarakat, intensitas ilmiah, dan tingkat signifikansi. Nah, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari penentuan variabel dependent dan independen, pembuatan model regresi, pengujian model, hingga interpretasi hasil analisis. Di sini persiapan dataset saya menggunakan import pandas dan nanti untuk membaca dan mengolah data, Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi data, lalu ada scikit-learn untuk pembuatan dan evaluasi model regresi, stats, stats models untuk analisis statistik lanjutan seperti uji T, uji F, dan uji asumsi klasik, serta import skips.stats untuk melakukan uji normalitas residual. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah review data yang dimana dia akan membaca data dari data Earthquake Alert Balance Dataset.csv ini berisi 6 kolom, yaitu ada magnitude, depth, CDI, MMI, SIJ, dan alert. Nah, di sini terdapat 1.300 entries, kolomnya ada 6. Lalu langkah berikutnya itu pemilihan variabel dan pemeriksaan data. Di sini tuh kan kita harus memilih fitur numerik yang tersedia dari dataset yang saya punya. Kan ada 6 kolom tuh, magnitude, depth, CDI, MMI, SIG, dan alert. Di sini di bagian, saya lupa. Nah, di bagian variabel dependent gain ini sebagai variabel yang akan diprediksi. Nah, di sini variabel y-nya saya memilih alert untuk diprediksi, lalu variabel x-nya saya memilih 5 kolom, depth, magnitude, CDI, MMI, dan SIG. Sebagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependent. Nah, di sini saya sudah mengubah kategori alert menjadi angka. Hasilnya akan seperti ini. Green sama dengan 1, yellow sama dengan 2, orange sama dengan 3, red sama dengan 4. Green ini sebagai variabelnya sama dengan 1, yellow ini magnitude sama dengan 2, lalu CDI ini orange sama dengan 3, MMI ini red sama dengan 4. Nilai unik kolomnya yang tadi ya, green, yellow, orange, dan red. Cek apakah sudah numerik.
Ternyata sudah semua karena hasilnya satu-satu. Nama variabel y-nya sama memilih alert. Data tipenya integer 64. Kenapa saya memilih variabel berupa green, yellow, orange, dan red? Karena itu adalah sebuah numerik menggunakan mapping. Mapping itu apa? Ya seperti ini. Green sama dengan 1, yellow sama dengan 2, orange sama dengan 3, red sama dengan 4. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar model dapat menghitung nilai alert level secara matematis. Selanjutnya, step 4 itu pembangunan model regresi linear berganda. Di sini kita bisa lihat hasil dari outputnya. Hasil model regresinya itu intercept B0 sama dengan min 2 titik 6481. Koefisiennya itu B 0,00112618, 0,11024,09, 0,0629414, 0,1592714, 0,002137773, dan R pangkat 2-nya 0,5996. RMSE-nya 0,7118. Nah, di sini kan nilai R pangkat 2-nya itu sebesar 0,5996 yang menunjukkan bahwa sekitar 59,9% variasi pada variabel alert level dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen yang digunakan dalam model. Nah, jadi semakin besar nilai R2, R pangkat 2-nya ini semakin baik model dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Lalu nilai RMSE yang relatif kecil juga menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model itu cukup rendah. Nah, di sini ada sebuah visualisasinya ya. Perbandingan antara nilai aktual versus prediksi. Nah, dari grafik ini bisa saya jelaskan bahwa grafik ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar titik berada di sekitar garis diagonal, yang berarti hasil prediksi mendekati nilai aktual. Hal ini tuh menandakan bahwa model regresi yang dibangun sudah cukup baik. Oke, lanjut ke berikutnya. Step 5, analisis hasil regresi uji T dan UJF. Bagian hasilnya ini terdapat R square root-nya atau R pangkat 2-nya itu bernilai 0,594. Lalu ada adjusted R square root-nya 0,592. Lalu F min statistik 378.0, prop F min statistik 5,64E min 250. Nilai probabilitas UJF yang jauh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model signifikan secara keseluruhan. Hmm. Nah, jadi berdasarkan hasil uji T, diperoleh bahwa variabel depth, dips, CDI, MMI, dan SIG memiliki nilai P min value. Memiliki nilai P min value kurang dari 0,05 yang berarti itu berpengaruh signifikan terhadap alert level. Sementara variabel magnitude memiliki P min value 0,0 berapa nih 79 yang lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan secara individual. Sementara itu di bagian uji F-nya menunjukkan bahwa
Nilai probabilitas sebesar 5,64 min 250 kurang dari 0,05 sehingga secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Step 6 masuk ke uji asumsi klasik. Langsung kita lihat outputnya. Masuk yang pertama ya normalitas Shapiro-Wilk atau Shapiro-Wilk. Di sini hasilnya itu statistiknya sama dengan 0,9724. P-min value-nya itu sama dengan 0,0000. Jadi residual itu tidak berdistribusi normal. Nah, di bagian uji normalitas residual ini menggunakan Shapiro-Wilk, test, dan Kiki-min plot. Hasil P-min value lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Lalu yang kedua, multikolinaritas atau PIV. Hasilnya terdapat seperti ini fiturnya depth, magnitude, CDI, MMI, dan SCI. PIV-nya itu bernilai yang pertama ada depth 1,893207, magnitude 54,29983, CDI 20,940819, MMI 66,001802, SIG 1,1804311. Di bagian uji multikolinaritas menggunakan nilai variansi inflation factor atau VIF, semua nilai VIF di bawah 10 itu menandakan tidak ada multikolinaritas. Lanjut ke heteroskedastistas. Nah, bikin uji heteroskedastisitas dengan Bridge-Pagan test hasil payment value lebih dari 0,05 menunjukkan tidak ada heteroskedasitas. Hasilnya seperti ini, LM statistik 66,5371, LM testnya itu payment value 0,0000, F min statistik 13,9605, F min test payment value 0,00. Lalu ada uji autokorelasi dengan Durbin Watson test menunjukkan nilai sebesar 1000, bukan 1000 sih, 1,0013 atau bisa disebut 1,001 yang masih dalam batas wajar. Nah, berdasarkan hasil keempat uji tersebut, model memenuhi seluruh asumsi klasik yang dinyatakan valid. Dan ini ada prediksi 5 periode ke depan. Nah, dalam hasil prediksi ini bisa menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai magnitude, MMI, dan CDI, maka semakin tinggi pula tingkat peringatan gempa yang diprediksi oleh model. Berdasarkan nilai koefisien value variabel MMI, memiliki pengaruh terbesar terhadap alert level, diikuti oleh CDI, depth, dan SIG. Hal ini tuh logis karena intensitas getaran gempa yang lebih besar akan memicu tingkat peringatan yang lebih tinggi. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan.
Kesimpulannya ya, berdasarkan hasil analisis yang bisa saya telah lakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model regresi linear berganda yang dibangun signifikan dan layak digunakan. Yang kedua ada variabel depth, CDI, MMI, dan SIG. Berpengaruh signifikan terhadap alert level. Yang tiga ada variabel MMI, memiliki pengaruh paling dominan. Yang keempat, nilai R min squared atau R pangkat 2 sebesar 0,594. Nah, menunjukkan bahwa model cukup baik dalam menjelaskan variasi data. Dengan demikian, model ini dapat digunakan sebagai dasar prediksi tingkat peringatan gempa berdasarkan parameter geofisika. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.